Wow, gue baru aja dapat teori yang menarik terkait dengan Avenger Doomsday. Dan kalau teman-teman nanyain kok bisa Dr. Doom pahlawan di babak pertama dari Doomsday, dan ini sangat nyambung dengan beberapa rumor terbaru yang benar-benar kayak Magnus parah. Jadi pastikan kalian nonton video sampai akhir dan supaya kalian mudeng apa sebenarnya yang terjadi. Dan ternyata Steve Rogers lah, akibat keserakan dari Steve Rogers yang membuat Battle War terjadi, kemarahan dari Victor Von Doom terjadi, perang multiverse terjadi, incursion terjadi. Itu semua awalnya adalah ketika Steve Rogers serakah untuk bisa hidup dengan Peggy Carter. Kita tahu sendiri bahwa superhero itu semuanya membutuhkan pengorbanan yang sangat pedih untuk bisa mereka proses menjadi seorang superhero. Kayak Spider-Man kehilangan Uncle Ben, kayak bahkan selevel DC dari Superman, dia harus kehilangan keluarganya, harus kehilangan Kryptoniannya. Itu nggak bisa dielakkan karena itu adalah sebuah takdir. Tapi ketika Steve Rogers mendapatkan celah akses ketika dia mengembalikan Infinity Stone, tiba-tiba dia menemukan kayak pandangan gitu, gue bisa hidup bersama Peggy Carter lagi. Dan awalnya adalah takdirnya nggak bisa hidup bersama Peggy Carter karena keserakahannya. Akhirnya inilah membuat dia harus membayar mahal dan harus menyelamatkan dunia dan juga multiverse sekali lagi. Jadi sekarang semakin masuk akal kenapa banyak rumor yang mengatakan kalau Dr. Doom itu sebenarnya bukan penjahat, dia hanya korban, guys. Dia korban dari keserakahan dari Steve Rogers. Kenapa seolah-olah kita menggiring opini bahwa Steve Rogers itu jahat? Enggak, bukan yang sebenarnya jahat, tapi semua ini akibat ketidaksengajaan yang tidak dia ketahui ketika dia meminta entah sama Loki, entah sama The Watcher, entah sama yang lainnya, bagaimana caranya membentuk universe alternatif ketika dia bisa hidup bersama dengan Peggy Carter. Tapi dia nggak memikirkan dampak dari semua itu. Sekarang masuk akal kenapa Marvel, kenapa Russo Brother nggak membangun kayak sebuah series, sebuah film tertentu yang menceritakan bagaimana proses pengembalian Steve Rogers yang selama ini kita cuma penasaran bagaimana pertemuan antara Steve Rogers sama Red Skull gitu, tapi kita nggak punya dampak lebih jauh lagi terkait multiverse. Kok bisa terciptanya universe alternatif kayak gini, dan kemana TVA? Untuk TVA sendiri kenapa dia nggak melarang? Tentu saja ini ada persetujuan dari pemimpin dari TVA itu sendiri, bisa saja adalah Loki, karena Loki udah melihat bahwa pengorbanan dari Steve Rogers udah sangat besar, jadi dihadiahi satu universe alternatif itu nggak masalah. Nah, disinilah titik kesalahan dari Loki juga. Ternyata Loki juga tidak menduga bahwa keputusannya untuk memberi universe alternatif ini juga akhirnya mengakibatkan salah satu keluarga makhluk yang paling jahat ke depannya, yaitu Victor Von Doom, itu akan tewas akibat universe alternatif dari Steve Rogers ini ternyata sejajar atau paralel dengan universe alternatif Victor Von Doom. Kemungkinan besar itu adalah universe yang kita lihat di Fantastic Four First Step. Jadi secara tidak langsung Dr. Doom yang tadinya udah menerima, dan akhirnya setelah Dr. Von Doom ini mendapatkan kekuatan sihir, teknologi yang sangat canggih, kemudian juga kekuatan dari Franklin Richard, barulah dia tahu bahwa ada salah satu universe yang bermain-main dengan time travel mereka tanpa mereka sadari bahwa time travel mereka bukanlah melakukan penjelajahan waktu, tapi merupakan penjelajahan universe paralel. Secara nggak langsung semua kejadian di Avenger Doomsday bisa aja dibelokkan oleh Russo Brothers bahwa mereka bukanlah melakukan time travel, tapi justru loncat ke satu universe paralel lain yang kejadiannya mirip seperti yang terjadi di universe utama dari 616, yang semuanya akhirnya mengacaukan multiverse, yang ujung-ujungnya sekarang masuk akal kalau Infinity Stone yang diambil itu jangan-jangan bukan dari universe utama, tapi ketika Steve Rogers datang dia justru mengembalikan ke universe utama. Jadi ada kesalahan di sana. Mungkin Ancient One akan sadar terkait hal itu yang membuat semua ini jadi berantakan. Kalau aja mungkin Steve Rogers mengembalikan Infinity Stone dengan cara benar dan pergi ke universe paralel lainnya tempat asal mereka, itu mungkin beda cerita, guys. Jadi gue menduga ini baru teori ya, tapi entah kenapa gue menggebu-gebu banget sama teori ini, dan semua inilah yang membuat multiverse kacau balau. Dan yang tadinya kita menganggap Dr. Doom ini sebagai penjahat, tapi justru dia adalah korban dari Steve Rogers. Disinilah akhirnya Dr. Doom dengan kekuatannya untuk datang ke universe alternatif dari Steve Rogers, datang ke sana dan mereka akan terjadi pertempuran di sana sesuai dengan beberapa rumor yang kita dapatkan, dan akhirnya Dr. Doom membunuh Peggy Carter. Si Loki melihat kejadian itu mengirimkan klonnya untuk memperingatkan si Steve Rogers dan akhirnya melawan Dr. Doom. Dan di satu titik Dr. Doom tahu apa yang dilawannya. Yang dilawannya bukanlah orang yang asli, ternyata adalah cuma klon dari Loki. Disinilah rasa penasaran dari Dr. Doom ini mulai muncul. Siapa yang gue lawan sebelumnya, dan mencari siapa itu Loki. Dan akhirnya dengan kekuatannya dia tahu bahwa Loki itu sebenarnya adalah penjaga dari multiverse sendiri, penjaga pohon Yggdrasil. Dan disinilah misi dari Dr. Doom udah mulai naik nih. Yang
tadinya pengen menghancurkan dan juga membunuh Steve Rogers dan juga kebahagiaannya, tapi naik satu tingkat untuk bisa menguasai pohon Yggdrasil, bisa menguasai multiverse. Makanya nanti di akhir cerita semua para Avenger akan kalah, termasuk juga tim dimana Loki akhirnya setelah melawan si Dr. Doom, dia mengumpulkan Avengersnya sendiri untuk bisa melawankan Dr. Doom. Tapi Dr. Doom dengan telitinya pergi berpindah ke satu universe ke universe lainnya. Makanya ini semakin nyambung dengan teori kita sebelumnya kalau Dr. Doom ternyata mengincar Cerebro milik Profesor X, ternyata pengen dicuri dan ditingkatkan level multiverse untuk mencari bukan lagi mutant seluruh dunia, seluruh bumi, tapi mencari mutant level Omega, tentu saja adalah seorang Loki. Di satu titik kita akan melihat Dr. Doom akan berhadapan dengan Loki yang lagi duduk di singgasana, dan disinilah momen Dr. Doom akan merebut kekuasaan dari Loki. Jadi intinya adalah Dr. Doom itu bukanlah penjahat, tapi dia adalah korban. Dan ini adalah cara yang paling jenius menurut gue untuk Marvel mengalihkan dari penjahat yang awalnya adalah Kang, tiba-tiba berubah menjadi Victor Von Doom. Itu semuanya menjadi masuk akal, apalagi dengan ending dari Loki season kedua, dimana kita melihat bahwa si Kang ini udah berakhir ketika buku catatan TV itu tidak didapatkan, dan disinilah beralih penjahat utamanya adalah Victor Von Doom yang gak pernah muncul di rapat-rapat yang diadakan oleh Sue Storm di Fantastic Four First Step. Kembali lagi ke perkelahian di universe alternatif dari Steve Rogers. Peggy akhirnya meninggal di satu titik. Di sini Steve Rogers akan membalaskan kematian dari Peggy. Disinilah chaos yang benar-benar chaos dimulai, di mana Steve Rogers akhirnya akan direkrut oleh si Loki dan juga teman-temannya bergabung dengan tim superhero dari TVA. Salah satunya ada Deadpool di sana, ada Wolverine di sana untuk bisa mengalahkan Dr. Doom. Dan dari titik inilah Dr. Doom akan membalaskan dendam dengan menguasai multiverse, akan mengumpulkan pasukannya sendiri, akan membentuk Doomboard. Sedangkan Captain America Steve Rogers akan direkrut bersama tim dari Loki, akan bersama dengan Avengers lainnya untuk bisa memburu Dr. Doom. Disinilah kita akan melihat kekacauan yang benar-benar kacau, di mana Dr. Doom akan menghasut banyak sekali superhero, termasuk bagaimana kesalahpahaman antara Avengers dan juga X-Men akan terjadi. Avengers versus X-Men di awal-awal film dari Doomsday, semua itu adalah kelakuan dari Dr. Doom. Sampailah di akhir dari Avengers Doomsday, banyak sekali para superhero akan kalah di sini, termasuk juga Avengers utama, dan kemungkinan besar Avengers versi varian lah yang akan menjadi tonggakan untuk bisa menyelamatkan kekacauan ini. Dan kita akan melihat bagaimana battle akhir mereka nantinya dengan Avengers yang tersisa di Battle World. Dan ketika terbentuknya Battle World di akhir Doomsday dan juga di awal Secret Wars, kita akan melihat bahwa banyak sekali superhero ini tidak sadar sebenarnya mereka itu sudah berpindah di satu universe bentukan dari Dr. Doom, karena memang suasananya berbeda. Sampai di satu titik nanti beberapa superhero juga masyarakat di sana sadar bahwa ada tembok besar yang akhirnya menghalangi di sana. Ternyata mereka udah punya kamplingan gitu, udah punya lokasi masing-masing. Ternyata mereka udah nggak hidup bersama di satu universe mereka lagi, tapi justru ini digabungkan semuanya oleh Dr. Doom, dan dia akan menganggap dirinya sebagai dewa di Battle World. Dan semua ini akan mengacu ke perkelahian antara Thor, Loki dan juga timnya, dan semuanya kebanyakan yang meninggal. Dari satu titik kita akan melihat bagaimana perkelahian antara Dr. Doom, dan di satu titik juga di endingnya nanti Franklin Richard dan juga Reed Richard lah yang menjadi tonggakan utama untuk bisa mengalahkan si Dr. Doom ini. Dan setelah itu ketika Dr. Doom kalah, maka terbentuklah soft reboot bagi MCU. So itulah dia teori juga rumor yang paling terpercaya, yang paling gue yakin ini untuk apa yang akan terjadi nanti di Avengers Doomsday dan juga Secret Wars. Semua ini bisa berubah tergantung dengan beberapa rumor-rumor yang kita dapatkan terbaru nantinya, tapi pastikan teman-teman hype dengan apa kita sampaikan ini, dan melihat Russo Brothers mengundur jadwal rilis dari Doomsday. Tentu film ini bukan kaleng-kaleng, dan ini akan menjadi tamparan keras bagi orang-orang yang bilang bahwa MCU sudah redup. So, sampai jumpa di video teori selanjutnya.